tentunya. Beri tepuk tangan buat acara kita di sore siang ya. Siang menjelang hari, sore ya. menjelang menjelang sore. Alright. Tadi sebelumnya kita telah melihat ada beberapa komunitas yang berada di depan kita, dan tentunya kita juga ingin memperkenalkan siapa sih host dari tadi ya. Yang memperkenalkan komunitas-komunitas tadi, tentunya kita beri tepuk tangan yang meriah juga. Iya. Dia merupakan salah satu perempuan berkarya, berprestasi dari Aceh. Luar biasa, nggak dilakukan lagi prestasinya. Beliau merupakan Duta Wisata Aceh tahun 2016, Cut Putri Nuzilia Syarif. Dan juga menjadi Duta Wisata Indonesia juara ketiga di tahun 2016. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Cut Putri. Halo Putri, ya ini Putri, ya. Oke, tapi kita sebelum melanjutkan ke acara Sela, kita ingin mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh sponsor kita yang memang telah mendukung acara kita. Di antaranya ada Internet Indonesia, Telkomsel, Wardah, Pertamina, dan tentunya acara ini didukung oleh The Light of Aceh, Disbudpar Aceh, Hermes Palace Hotel, dan tentunya media partner. Kita ucapkan terima kasih kepada UB On TV, UKM Pers Detak, Aceh Info, Wisata Aceh. dan luar biasa ini acara kita. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk acara kita pada siang hari ini. Luar biasa, ini masih penuh, masih ramai acara untuk mengikuti acara perempuan berkarya. Dari tadi pagi ada 5.000 orang. 5.000? Wow, Iya, 5.000. dan sekarang malah bertambah jadi 10.000 orang. Luar biasa. Dan langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya. Ini ada diskusi yang cukup menarik juga, informasi-informasi yang kita simak tentang perempuan dan teknologi. Wah, perempuan dan teknologi. Pasti para audiens di sini sangat-sangat penasaran. Iya. Apa kaitannya antara perempuan dan teknologi? Iya, teknologi saat ini memang menjadi perbincangan yang penting, Akbar, karena semuanya berbasis teknologi. Apa-apa teknologi, semuanya mengikuti perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan tentang teknologi di zaman sekarang itu sungguh sangat pesat, sehingga banyak hal-hal yang harus kita ikuti dan hal-hal yang harus kita sesuaikan dari dulu hingga sekarang. Tentunya. Dan tadi saya sempat ada bocoran. Iya. Ini untuk salah satu pematerinya ada luar biasa, ada artis nasional. Ada siapa, Akbar? Ada Akbar Hazana. Bukan Akbar. ada yang tahu siapa? Ada yang tahu? Mungkin boleh lebih keras? Suaranya siapa? Oke, ada Zizi Syahab. Tapi dikenalnya nanti sama moderatornya langsung. Kita panggilkan kembali Bapak moderator kita, Bapak Radi Darmansyah. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di podium ini ya, di panggung yang super size. Super size, luar biasa. Perempuan-perempuan hebat masih bersama kita, dan juga tentunya bersama perempuan-perempuan hebat yang ada di sini pasti ada pria-pria hebat. Oke, ini acara sekarang yang paling ditunggu-tunggu saya kira. Karena kalau duduk, ini saya tengok semua pegang handphone. Ada yang nggak pegang handphone nggak? Nggak pegang handphone, sayang, kasihan. Masih handphone yang Nokia zaman itu ya? Nah, masa? Nggak yakin saya. Karena sekarang pasti semuanya pakai smartphone ya. Smartphone kecil, dan dunia ada dalam genggaman Anda. Dunia ada dalam genggaman Anda, dunia ada dalam satu klik ya. Dah ke Amerika beritanya, klik. Dah infonya ke Jakarta, klik. Informasi dari Jakarta udah langsung ke Sabang sana ya. Kemudian sekali klik informasinya langsung ke Singkil. Oke, tema kita siang ini adalah bicara smartphone, itu bicara isinya. Ada informasi yang tak terbatas, sangat luas. Dan ketika kita pakai jempol atau jari telunjuk, itu Anda bisa mengatur dunia.
Tapi apa ceritanya dunia kalau salah telunjuknya atau salah jempolnya? Makanya kita akan bareng-bareng ini dengan nanti ada Zizi Shihab, ya, bareng kita. Kemudian ada Marsha Gusman. Kemudian ada Tiovan Ari dan Jamalur Izza. Kita akan sama-sama membahas tentang perempuan dan teknologi. Kita undang para panelis untuk tampil ke depan. Silakan. Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet IPJI, Bapak Jamalul Izza. Selamat datang ya, silakan ambil tempat. Kemudian founder bahasu.com, Yovanari, kami persilakan. Selamat datang, Mbak. Masih muda-muda. Ya, silakan. Kemudian ada yang belum kenal Marsha Gusman. Ini adalah panelis X Factor Melbourne, Australia. Ya. Ini dia orangnya, silakan. Silakan ngambil tempat. Marsha Gusman adalah Miss Internet. Jadi kalau ada urusan internet, kembalinya ke Marsha, ya. Oke, kemudian yang terakhir silakan kita perkenalkan, kita persilakan Zizi Shihab, artis kita yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Boleh. Asik ya ketemu artis ya. Ketemu jago-jagonya internet ini, mulai dari dutanya sampai yang mengoprek internet, yang mengoprek network. Bicara internet berarti bicara network, bicara connectivity, ketemu antara satu orang dengan orang yang lain. Konsepnya sebenarnya dibangun internet ini karena orang di Amerika itu kebanyakan selama sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu musim dingin, nggak bisa kemana-mana. Jadi karena terlalu dingin, nggak mungkin keluar. Musim salju nih. Kalau kita kemarin sempat badai ya di Jakarta, Zizi ya, saya kira masih hujan lebat ya. Kemarin banjir ya. Asik nggak kalau banjir? Kalau artis banjir gimana? Asik nggak? Enjoy nggak? Assalamualaikum. Untung ada Gojek. Untung ada Gojek. Untung ada Gojek. Kembali lagi itu teknologi juga kan. Untung ada Gojek yang menyelamatkan diri dari banjir. Kalau enggak, aduh, Macet. macet ya. Mana-mana nggak bisa. Kalau di Aceh banjir, tinggal cari pelepah pisang ya. Oke. Balik lagi bicara internet. Ini teknologi yang ditemukan tahun 40-an sebenarnya, dikembangkan sekitar tahun 60-an. Akhirnya baru sekarang internet itu bisa kita nikmati mana-mana. Kalau dulu bicara internet kita mesti terkonek dengan yang namanya kabel. Minimal sekali kabel telepon. Tapi sekarang dengan sekali klik ya. Makanya kita punya Miss Internet. Silakan Miss Internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali saya bisa berada di sini, Bapak, teman-teman sekalian, bisa berada di Aceh, bertemu dengan perempuan-perempuan hebat dari Aceh. Boleh dong tepuk tangan? Yang saya dengar di sini tuh perempuan-perempuan Aceh sangatlah kreatif, aktif, dan sangat pintar-pintar. Maka itu saya selaku dari Miss Internet yang dibawahi dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, di dalam talk show ini ingin mengajak teman-teman untuk berkarya melalui internet. Karena sekarang ini kan banyak isu-isu yang banyak bertebaran di sosial media, mulai dari hoax, cybercrime, bully, dan lain-lain. Nah, gimana caranya supaya teman-teman dari Aceh ini, perempuan-perempuan di Aceh ini, melakukan banyak hal yang produktif, mulai dari bisnis online atau berkreativitas melalui vlog, menginspirasi teman-teman sekitarnya yang bahkan tidak hanya di Aceh saja, tapi juga di Jakarta, Medan, dan lain-lain, untuk menjadi lebih baik lagi anak muda yang berkarya dan berdaya dan bermakna. Seperti yang misi dari acara perempuan berkarya ini, menjadikan perempuan Aceh semakin maju dan berkarya. Tepuk tangan dong untuk teman-teman di sini. Tepuk tangan, silakan. Ya. Kemarin ketika saya diskusi-diskusi dengan Nova, loh ada Miss Internet, itu mukanya gimana ya? Macam robot ya? Karena kan robot dari Jepang sekarang cantik-cantik kan? Miss Internet, welcome to Aceh. Oke, kemudian ada Pak Giovan Ari, ya ini masih muda, punya kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman yang udah hadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jujur ini adalah pertama kali saya ke Aceh. Jadi sudah dari lama saya ingin sekali ke sini dan alhamdulillah berkesempatan hari ini ke sini pertama kali. Dan pertama kali di sini saya bisa berkesempatan untuk bertemu dengan teman-teman perempuan muda Aceh semuanya yang saya yakin semua yang ada di sini adalah orang-orang yang memang mau belajar, kreatif, terus ingin improve dan sebagainya. Mungkin saya cerita sedikit background. Jadi nama saya Giovan Ari Widakdo. Saya merupakan CEO dan founder dari Bahaso. Ada yang sudah pakai Bahaso di sini? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi kalau yang belum tahu, Bahaso merupakan platform pembelajaran bahasa asing secara online. Jadi kalian bisa belajar bahasa Inggris, terus bisa belajar bahasa Mandarin dan yang lain-lainnya itu di platform Bahaso. Menggunakan teknologi, jadi bisa menggunakan website atau menggunakan aplikasi di Android ataupun iOS. Jadi kalian bisa belajar di mana aja, kapan aja. Jadi itu semacam tempat les tapi online. Nah nanti kalau kalian udah selesai menyelesaikan materi-materi yang ada di platform Bahaso, kalian semua bisa mendapatkan sertifikat resmi dari Universitas Indonesia, yang dimana kalian bisa gunakan itu untuk ditaruh di CV untuk apply pekerjaan atau yang lainnya. Jadi kalau tadi bicara Bahaso, mungkin sedikit cerita kenapa Bahaso. Sebetulnya ketika Bahaso ini semua, maaf semuanya yang teman-teman yang di sini masih kuliah semua atau oke, sebagian besar mahasiswa ya, pelajar ya. Jadi Bahaso ini saya bikin dulu sebagai proyek skripsi. Jadi saya kuliah di IT di Jakarta di BINUS, terus Bahaso ini merupakan proyek skripsi saya. Jadi karena waktu itu nggak mau nanggung lah ya, kita bikin skripsi biar nggak cuman hanya numpuk di perpus, akhirnya skripsi itu saya jadikan perusahaan yang bernama Bahaso. Jadi Bahaso itu berasal, sebetulnya dulu mau bikin bahasa, cuman karena bahasa.com waktu itu sudah ada yang punya dari luar negeri, jadi domain itu sudah ada yang dimiliki, terus kemudian mikir bikin apa ya namanya yang kira-kira mudah diingat. Kemudian kalau nanti bisa go internasional itu membawa identitas Indonesia. Nah terus saya mikir, oh ya nama saya Giovan Ari Widakdo, nah, kan belakangnya O. Terus perusahaan saya pertama itu namanya Vemobo, belakangnya O juga. Asli saya Wonosobo, belakangnya O juga. Golongan darah saya O. Terus saya sukanya makan bakso ya, jadi O semua. Jadi A-nya jadi O. Luar biasa, ya. Dan dari prestasinya memang sangat membanggakan ini. Pria asli Wonosobo ini masuk dalam 100
top inovator muda dunia. Ya. Ini diterbitkan oleh Inovasi U-Noodle dari Amerika Serikat. Kemudian masuk juga dalam 30 pemuda berpengaruh di Asia. Luar biasa. Aplaus sekali lagi. Oke, kemudian bersama kita juga ada ketuanya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Pak Jamalul Izzah. Mungkin Pak silakan menceritakan sedikit tentang Asosiasi Penyelenggara Internet. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kebetulan saya orang Aceh juga. Lahir di Banda Aceh, di Lampir, SMP 2 Banda Aceh, SMA 1 Langsa, kuliah di Malang, lulus langsung Jakarta. Ini kali kedua sebenarnya saya datang ke ngobrol di depan teman-teman di Aceh, karena saya diajak sama Pak Nova gitu. Melihat kondisi Aceh ini, kalau bukan kita anak-anak Aceh yang membesarkan Aceh, siapa lagi? Jadi yang lihat mungkin nggak ada cerita buat orang Aceh yang sudah di luar, yang sudah bisa membangun daerah luar, nggak pulang ke Aceh untuk membangun daerahnya sendiri gitu. Itu bukan orang Aceh seperti itu, kalau saya mengatakan gitu. Makanya udah saya pulang gitu ya, pulang saya mencoba memberikan apa sih yang bisa diberikan buat Aceh gitu. Nah, ABJI ini sebenarnya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ya, dia mempunyai sekitar 400 anggota provider internet dan sekitar 1.000 non-provider internet. Jadi kita berkembang, kita punya anggota di seluruh Indonesia. Tugas kita itu sebenarnya program kita cukup banyak. Salah satunya program kita adalah Misi Internet Indonesia. Nah, Misi Internet Indonesia ini mengkampanyekan yang namanya bagaimana yang namanya internet bersama. Jadi kita ada internet bersama, bersih, selektif, dan aman. Ya. Terus juga kita juga mengkampanyekan anti hoax, ya. Dan juga kita memberikan motivasi untuk teman-teman anggota untuk membangun infrastruktur. Jadi kalau dilihat perkembangan internet Indonesia itu yang mayoritas paling tinggi adalah daerah Pulau Jawa yang diikuti oleh Sumatera. Sumatera, Aceh salah satu infrastruktur yang paling susah untuk internet, karena posisinya ada di paling ujung gitu ya. Tapi ini bukan sebuah hal yang perlu kita berkecil hati sebenarnya. Kita juga teman-teman anggota juga lagi memikirkan gimana membangun infrastruktur sampai ke Aceh ataupun sampai ke Sabang, khusus sampai ke Sabang. Dan juga nanti saya akan juga jelaskan ya, dari penetrasi internet Indonesia itu ada 91%, 132,7 juta masyarakat Indonesia itu 67% itu adalah penggunanya adalah para wanita. Dan selebihnya adalah pria. Berarti hampir terjadi keseimbangan yang cukup bagus untuk pengguna internet. Nah, nanti apa aja di internet yang bisa kita lakukan gitu ya. Kalau dibicara internet itu mulai dari yang baik sampai jahat juga ada gitu. Jadi mulai yang dari kita bisa mencari bisa berkarya dengan bagus sampai dengan membuat hal-hal berita yang tidak bagus juga bisa gitu. Nanti kita akan kupas banyak bagaimana sih menggunakan media internet itu untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Oke, luar biasa kita dengar internet dari ahlinya dan dari dutanya kita akan dengar juga nanti. Oke, mungkin Zizi ya. Ini dari zamannya Lenong bocah dulu Zizi. Ya, sampai mungkin zamannya Stevie sekarang. Zaman now. Zaman now Stevie, mungkin zaman now lebih up to date ya. Baru kemarin ya, sebulan 2 bulan yang lalu ya. Kalau dulu belum ada zaman now itu. Kalau dulu masih pakai Friendster, ada yang masih pakai Friendster? Ketahuan umurnya. Sekarang udah Instagram, semua sama YouTube kan, sama Twitter kan. Bahasanya harus kayak gitu Pak, disesuaikan sama anak-anak zaman now. Siapa di sini yang punya startup bisnis online? Pasti banyak nih. Yang pernah endorse aku ada? Dan kalau menurut aku pasti anak-anak sekarang nih ya, 20 tahun ke atas sudah punya kesadaran penuh dalam hal digital, dalam hal berwirausaha, startup, usaha online. Jadi untuk bikin usaha baru, punya pengalaman baru di dunia pekerjaan udah bukan hal yang susah karena sudah difasilitasi sama yang namanya digital, sama yang namanya teknologi.
Jadi buat cewek-cewek yang belum nikah, sebelum minta uang sama suami, harus punya kerjaan sendiri, dagang online. Nggak susah, nanti endorse ke saya. Udah follow Instagram kan? Ya, yang pasti banyak positif dan negatifnya masalah teknologi ini, masalah digital tentunya. Dan lebih baik ya untuk perempuan, terutama saya udah jadi ibu sekarang, harus lebih pinter daripada anaknya. Anakku umur 5 tahun udah bisa buka YouTube, udah tahu keywordnya apa yang mau dia tulis, padahal dia belum bisa baca tapi dia udah hafal alfabetnya. Dia sudah tahu dia mau download film apa, dia sudah tahu mau download aplikasi permainan apa. Jadi perempuan sekarang harus lebih pintar, satu langkah lebih maju daripada laki-laki menurut saya. Karena yang ada di rumah ngurusin anak kan perempuan, jadi jangan mau ketinggalan. Mulai sekarang update ya, cewek-cewek zaman now. Tepuk tangan dulu dong buat cewek-cewek zaman now. Zizi, kan bisnis fashion juga sekarang ya? Iya, clothing line. Clothing line. Ini jualannya gimana? Online. Dari door to door atau smartphone to smartphone? Gimana itu? Smartphone ke smartphone, aplikasi ke aplikasi. Karena memang sekarang yang paling efektif sih itu, lebih murah biayanya, lebih luas jangkauannya. Justru yang lebih banyak beli itu daerah Sumatera sama daerah Sulawesi. Daerah Jakarta nggak ada. Lebih miris berarti ya orang-orang kota ya, orang Jakarta. Jadi memang benar-benar yang namanya usaha online ini sudah apa ya? Sudah menjadi tren baru di masyarakat. Tren belanja langsung ke store itu sudah bergeser. Sekarang sudah muncul e-commerce yang bikin kita jadi lebih happy, lebih gampang mau belanja, nggak perlu ongkos-ongkosan datang ke mall. Tapi negatifnya digital juga ada, gibah. Hati-hati, yang punya Instagram, sosial medianya, jempolmu harimaumu sekarang. Udah bukan mulutmu lagi, karena kan komentar bukan mulut, tapi jempol juga ikutan. Biar nggak terlalu serius, Pak. Yang lain udah Berkomentar sekarang lebih canggih. lebih nyeremin. Fasilitasnya ada soalnya kan. Tinggal lihat Instagramnya artis satu, waduh, mukanya palsu nih, komentar ibah. Ayo gimana? Tapi nggak ada yang pernah komentar jelek kan di Instagram saya? Yang ketawanya gede berarti pernah. Iya, menarik sekali ya. Karena kalau cerita jualan sekarang tanpa punya website sendiri, itu tentu agak susah sih barangnya. Jadi websitenya apa sih? Websitenya belum ada justru. Aduh. Hanya akun Instagram. Tapi lebih laris ya karena 1 juta follower. Itu Instagram sendiri, itu pribadi. Kalau yang clothing lainnya baru 30 something juta lah. Dan sekarang ditambah lagi ada e-commerce kan, itu mempermudah kita untuk bisa jualan lebih cepat habisnya, profitnya lebih cepat juga dapatnya daripada offline. Jadi online sekarang lebih menguntungkan lah buat pengusaha-pengusaha remeh-remeh kayak saya. Mantap. Oke Marsha, mungkin ada aktivitas yang selama ini menjadi sesuatu yang terus-menerus dikampanyekan sama Miss Internet. Tentunya ada, dan saya tadi sebenarnya mau menanggapi Zizi, bagus sekali. Sekarang itu banyak sekali yang namanya cyberbullying dan lain-lain, dan itu tumbuh karena kita merasa bisa bersembunyi di balik akun orang lain. Ya kan? Kalau kita, tapi saat kita bertemu langsung sama orangnya, beranikah kita mengucapkan itu? Belum tentu. Nah, jadi itu menanggapi itu. Terus yang tadi pertanyaan Bapak tentang pengalaman ya. Pengalaman, alhamdulillah dengan menjadi Miss Internet ini terjadi karena di Indonesia ini yang saya rasa kita selalu maju dalam bidang teknologi. Bidang startup, ya kan? Kakaknya udah bikin Bahaso, terus juga kita selalu berinovasi. Tapi kita masih minim literasi digital, kita masih minim pengetahuan akan bagaimana kita menggunakannya dengan baik, gitu. Dengan itu maka itu jadi bangsa yang mudah dipropaganda, mudah dibuat berantem satu sama lain, apalagi jika lagi masa-masanya politik atau lagi masa-masanya iseng aja ingin bikin propaganda. Jadi sebenarnya masyarakat kita cerdas, tetapi tidak mau menggunakannya. Kalau tidak digunakan untuk hal yang baik, maka jadinya akan buruk. Nah, bagaimana kita sebagai user, kan banyak di sini kita belum yang menjadi produsen dari berita tersebut kan, kita jadi usernya. Bagaimana caranya supaya mereka yang
pintar itu, yang sudah pintar tapi digunakan untuk hal yang tidak baik, kita tidak kalah gitu ya. Itu dengan apa? Dengan cerdas, kritis, berpikir sebelum kita men-share sesuatu, sehingga berita-berita yang mengandung konten negatif itu justru tidak semakin menyebar gitu. Dan caranya dengan apa? Satu ya dengan kritis ya, dan yang berikutnya adalah lakukan hal-hal yang positif di dunia internet seperti yang Kak Zizi sudah lakukan, dari bikin usaha online atau membuat artikel yang jujur, yang apa adanya, atau bikin vlog nggak apa-apa tapi vlog yang positif gitu, yang menginspirasi atau tutorial. Bahkan sekarang pendidikan pun, kalau dulu kita rasanya harus ambil sekolah kelas secara langsung, sekarang dengan adanya digital dan internet, kita bisa nggak usah jauh-jauh ambil course deh. Lihat dari YouTube aja, banyak teman-teman saya yang akhirnya bisa melakukan sesuatu yang saya rasa dulu beberapa tahun yang lalu nggak mungkin dia bisa melakukannya gitu. Jadi gunakan pesan saya sama teman-teman semua di sini yang nonton di sini, gunakan internet sebaik-baiknya untuk produktif, untuk membuat kita menjadi lebih baik dan empower people. Memberikan energi positif ini tak hanya untuk kita sendiri, tapi teman-teman kita dan orang-orang di luar. Luar biasa. Oke, ini memang internet ini menjadi masalah jika kita nggak sanggup mengontrol diri, ya kan? Tapi ketika internet dimanfaatkan hal positif, mulai dari memperdayakan diri, ya kan, mempromosikan diri, mempromosikan produk, apapun bisa. Ya kan? Kalau mau cari kerja, ada banyak website yang memang khusus cari kerja, karir.com, LinkedIn, Jobplanet, Jobplanet misalnya. Jobplanet, ya. Cari jodoh bisa. Apa? Ada sih. Cari jodoh juga untuk jomblo.com. Mungkin kita harus bikin ta'aruf.com. Ada yang jomblo nggak di sini? Ya, ta'aruf dari aku atau tinggalkan. Luar biasa. Nama websitenya apa sekali lagi? Ada yang mau catat mungkin itu? Halali aku atau sudahi, halali atau tinggalkan. Bisa. Aku bukan pilihan. Jadi memang ini sesuatu peluang yang luar biasa. Cuman saya ini mau tanya nih ke para ahli nih. Sekarang kan banyak face recognition. Punya akun Facebook nggak? Ada yang belum punya? Nanti panitia mau tutorial. Kalau kita buka Facebook, langsung muka saya itu kelihatan, Radhi Darmansyah, tulis nama di situ ya. Padahal di foto di wall siapa gitu kan. Cuman sekarang untuk konten itu bisa nggak? Ada teknologi, kita pakai smartphone, kan ada kamera selfie atau wifi yang memang menghadap kita kan. Ini umurnya masih 10 tahun nih, face recognition belum bisa nih. Ini konten-konten yang ilegal itu nggak bisa diakses, bisa nggak seperti itu? Atau gimana teknologi? Ya, yang nggak punya sosial media ada nggak? Punya semua. Ya. Punya semua berarti ya. Yang punya cuma satu sosial media, berarti bisa jadi punya semua sosial media. Saya bingung itu uploadnya gimana caranya tuh, Pak. Ya kan? Jadi gini, sekarang tanpa kita sadari ya, biasanya ini kita bicara sosial media dulu. Sosial media itu internet ya, bisa membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Jangan-jangan di sini ada ngobrol nggak dengan teman sebelahnya pakai WA, pakai chatting, ada kan? Yang ketawa berarti ada gitu. Ya kan? Nah, saya pernah lihat banyak kejadian, coba perhatikan ya. Masuk sebuah restoran tempat makan gitu ya, sebuah keluarga masuk gitu, dia datang, dia duduk, dia minta menu gitu ya, pesen semuanya, selesai gitu ya, semua megang gadget, nggak ngobrol tuh. Makanan datang, foto, upload, makan, selesai pegang gadget, usuk pulang. Ya kan? Nah sekarang itu kadang-kadang kita lebih nyesal nggak foto makanan upload dibandingkan lupa baca doa sebelum makan. Kalau perlu pesan lagi tuh makanan tadi udah kemakan lupa upload, pesan lagi gitu, bagi foto. Nah itu banyak kali kejadian. Nah kalau dari survei kita itu sekitar 25% pengguna internet itu adalah ibu rumah tangga, cukup tinggi gitu. Nah sebenarnya kalau 25% itu bisa dibuat
maaf kita bilang kadang-kadang kan jangan banyakkan gosip gitu ya. Hati-hati komen di sosial media atau apapun undang-undang ITE itu berlaku. Dan itu bisa undang-undang ITE, pencemaran nama baik atau apapun itu bisa masih berlaku dan itu masih terjerat namanya hukum. Nah, dan banyak juga di kita temuin adalah laporan mengenai beberapa konten filtering yang negatif. Kita sama teman-teman Kominfo itu setiap bulan itu koordinasi gitu ya, bagaimana caranya memfilter konten-konten yang bernuansa negatif. Cukup banyak gitu. Kemarin kita dapat laporan juga untuk blokir, kalau tadi kan ada website Joglo ya Pak, untuk memblokir yang namanya poligami. Gitu. Itu permintaan dari ibu-ibu kan. Situs poligami tadi blokir. Gitu. Itu juga kejadian. Nah, kita berhasil masyarakat. Nah, terus juga kita juga memberikan masukan ke para orang tua gitu ya, khususnya penggunaan gadget untuk anak-anak gitu. Karena begitu kita kasih sebuah gadget buat anak-anak, kita sudah siap bahwa mereka itu terbuka gitu, dunia luar. Sudah siap belum gitu? Kadang-kadang umur anak baru umur berapa tahun ya, kelas 2 SD, maaf, itu udah pasang gadget tanpa ada nama edukasi yang benar dulu gitu. Itu cukup bahaya gitu. Jadi begitu kita sudah memberikan gadget yang koneksi internet gitu ya, kita sudah siap anak kita terbuka dengan dunia luar. Jadi seperti pisau dikasih, kalau memang bisa dipakai buat motong yang bagus ataupun buat membunuh gitu. Sama seperti internet tuh. Jadi kita juga meminta kepada orang tua bahwa ini bukan pekerjaan hanya pemerintah, bukan pekerjaan guru di sekolah ataupun, tapi ini juga pekerjaan tugas orang tua di rumah gitu. Kalau memang belum siap untuk dikasih gadget, ya jangan dikasih gadget gitu. Tapi sebelum dikasih gadget, ya namanya di internet, apalagi sekarang sekolah gitu ya, sekolah itu semua on behalf internet gitu. Dan bisa juga dikategorikan bahwa punya beberapa aplikasi untuk blokir beberapa situs gitu ya. Mungkin di gadget dia bisa pakai sebuah aplikasi, aplikasinya ini hanya bisa membuka aplikasi A atau B gitu. Dan agak disortir untuk akses internet keluar gitu. Nah, kalau untuk Facebook, kita sekarang bisa untuk blokir ya. Kita bisa blokir beberapa akun Facebook ya. Dan itu tergantung juga dari pengaduan dari masyarakat sebenarnya. Jadi itu aja. Masya mau tambahkan sesuatu tentang penggunaan internet yang baik? Tepuk tangan dulu untuk Pak. Ya, silakan applause untuk Pak Jamalul, Bang Jamalul. Dari mana Bang aslinya? Banda Aceh, orang Banda Aceh loh. Ya, dan bicara soal blokir ya, kalau misalnya saya bilang itu hal yang paling bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak suka dengan suatu konten di sosial media, entah itu beritanya nggak benar atau menjelek-jelekan kita. Dan sekarang pun juga sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang ITE. Yaitu kalau dulu kan setiap kasus-kasus yang ada di internet itu masuknya adalah kasus kriminal biasa. Cuman sekarang karena semakin maraknya dibuatlah oleh Barreskrim, dibuatlah oleh pemerintah Indonesia undang-undang terkait literasi ITE, informasi dan teknologi. Nah jadi cuman bagi saya pribadi, kita nggak usah jauh-jauh langsung menggunakan UU ITE jika kita tidak suka dengan suatu konten. Kita bisa cara pertama adalah kita komunikasikan langsung pada orangnya. Maaf, saya tidak suka dengan Anda berbuat seperti ini, gini. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Tapi kalau tidak digubris juga, sosial media pun juga punya regulasi tertentu. Kita bisa report. Nah, lalu nanti kan sosial media itu akan memfilter apakah ini benar, apa tidak, dia akan cek dan lain-lain. Nah, dari situ kalau misalnya digubris oleh sosial medianya, tandanya case closed kan. Nah, dan baru setelah itu jika tidak digubris juga, 3 langkah itu tidak bisa, tapi sudah benar-benar mengecewakan kamu atau sudah mengejek orang tua atau kata-kata yang tidak benar, bisa dilakukan dengan pasal UU ITE. Tapi itu pun juga jangan asal lapor, karena sekarang banyak orang yang dikit-dikit laporkan pencemaran nama baik. Dikit-dikit laporkan pencemaran nama baik. Nanti lawannya pun juga pencemaran nama baik juga. Jadinya nggak selesai-selesai gitu. Polisinya kasihan, dia bingung jadinya. Gitu. Seperti itu. Mungkin sebelum ke Pak Toifan ya, saya mau ke Zizi dulu nih. Kan followernya sampai 1 juta lebih tuh. Asli nggak beli?
Jadi gimana caranya? Kan pasti banyak yang lover dan hater kan? Iya. Itu menghandle haternya gimana? Cara kontrol jempolnya gimana ya? Nah itu dia, mentalnya dulu harus dirubah nih, harus jadi mental milenial, mental digital. Awal-awal sih aku baper, ada yang komen dikit ngadu sama suami, ada yang komen jelek banget soal aku. Nggak malah di alam, malah yang kamu mentalnya masih cemen deh, kalau masih belum bisa kuat, mentalnya belum oke, jangan mainan sosial media. Iya juga sih ya, jadi kalau ada yang komentar aneh-aneh, kalau udah kelewatan, aku delete, biasanya gitu. Aku jarang banget jawab karena nggak mau malah jadi main saut-sautan di kolom komentar, memicu fitnah, yang lain ikutan komentar padahal nggak tahu ceritanya apa. Kan karena netizen zaman now ini, netizen zaman now sangat-sangat pintar. Kadang dia nggak tahu ikutan sok tahu ngomong kan. Jadi kalau nggak aku delete, udah kelewatan aku blok. Kalau misalnya dia ngomongnya masih baik-baik, aku DM langsung ke orangnya. Jelasin baik-baik. Langsung japri ya, Langsung japri. Lebih baik konfirmasi kan, daripada kena somasi. Daripada somasi, daripada ke kantor polisi. Luar biasa caranya. Aplaus dulu untuk para narasumber dan Zizi. Ya. Kemudian ini perempuan berkarya. Salah satu karya itu kalau nggak go internasional, nggak dalam bahasa Inggris rasanya nggak asyik ya. Tim kita nih dari bahasu.com. Apa cuman bahasa Inggris? Atau mungkin ada yang mau belajar bahasa Prancis, bahasa Jerman, mungkin bahasa Cina, Thailand. Gimana Pak? Silakan. Dan nanti kan Bahasu juga akan bagi beasiswa ya. Beasiswa untuk berapa orang? 1.000 orang. 1.000 orang. Terus silakan Mas. Ya jadi di Bahaso itu bisa teman-teman saya bisa belajar bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, nanti akan ada bahasa Korea, akan ada bahasa Jepang, kurang lebih akan ada sekitar 11 bahasa asing. Terus Plus, silakan plus, luar biasa. iya. Dan nanti insya Allah juga kurang lebih 2 tahun lagi mungkin ya target kita juga akan ada bahasa daerah, salah satunya bahasa Aceh akan ada di Bahaso. Wow, bahasa Aceh. Bahasa Arab ada nggak Mas? Bahasa Aceh juga. Arab nggak ada? Kenapa? Arab? Bahasa Arab ada, itu masuk di Oke. Arab. Ya. Bahasa Arab ada, nanti itu masuk di kategori bahasa asing. Asing. Terus kemudian target saya juga melalui Bahaso, kami ingin mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa Jawa dan yang lainnya. Karena Indonesia itu punya kurang lebih 745 bahasa daerah dari Aceh sampai Papua. Dan itu penuturnya semakin kesini semakin sedikit sehingga ada beberapa bahasa daerah itu yang punah. Seperti di NTT itu ada satu bahasa yang penuturnya itu tinggal 5 orang dan sudah ibaratnya udah tua semua gitu. Jadi kalau orang berarti masuk museum itu orangnya. jadi kalau 5 orang itu sudah nggak ada, artinya bahasa itu punah. Dan ini sudah banyak ada setiap 2 tahun itu selalu ada bahasa yang berkurang dan kita nggak ingin itu terjadi karena bahasa itu adalah akar daripada budaya. Jadi budaya kita itu terbentuk karena dengan adanya bahasa. Kenapa Indonesia itu sangat kaya akan budayanya? Karena yaitu tadi kita punya bermacam-macam bahasa yang sangat beragam, konteksnya juga beragam dan itulah menjadi aset terbesar kita sebagai bangsa Indonesia. Wow, luar biasa. Zizi nanti bisa langsung jadi tutor untuk bahasa Arab. Oke, mungkin sekarang kita coba audio dulu ya. Ada yang mau tanya-tanya? Wow. Rame ini. Ya nggak kebagian ntar lewat Instagram aja ya. Ya. Instagramnya apa adresnya? Kenapa? Alamat Instagramnya apa? @zizi_syahab. Follow ya. Ntar meledak itu jadi 5 jutaan. Gimana caranya Zizi? Down servernya. Ya pasti jangan beli. Yang mana ini? Yang mana? Yang dekat-dekat aja ya. Tadi di sesi pertama yang jauh-jauh. Ini yang tengah nih. Yang tengah, baju putih ya.
Yang baju putih juga di sana. Saya suka yang baju putih nih, nggak tahu kenapa. Nah, kamu ya baju putih. Maju ke depan ya. Langsung maju ke depan. Siapa lagi? Satu orang lagi dulu. Yang pakai kertas. Udah tadi ya? Belum. Oke, turun ke bawah. Silakan. Silakan dulu, ibu yang di bawah ini. Silakan. Mic-nya, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustina. Nah, sebagai pelaku usaha, kehadiran perempuan berkarya itu bukan untuk mematikan karya perempuan lain. Dan yang ingin saya tanyakan adalah, jika kehadiran kita sebagai pelaku usaha itu tidak untuk mematikan pasar orang lain dan harga pasar, lalu ketika bisnis online dijadikan pilihan pertama agar tidak terjadinya persaingan yang dimana pasar komersial itu bertemu pelaku-pelaku pasar yang lebih dalam arti kata ekstrim. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Mbak Zizi, bagaimana membendung dampak terburuk di yang kedua kepada Miss Internet Indonesia. Belakangan baru-baru ini saya pergi ke sebuah perkampungan. Saya mengadakan perencanaan usaha, dan dari banyaknya perempuan yang hadir, itu tidak ada seorang pun perempuan yang tidak memiliki karya. Mereka sudah memiliki karya dan telah masuk pasar. Usut punya usut, kelemahan mereka hanya satu, bahwa mereka tidak menguasai teknologi. Yang kedua, mereka telah tertanam di mindset mereka bahwa kolaborasi dengan sesama anak-anak muda itu merupakan persaingan. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah peran Mbak dan program yang telah dijalankan telah masuk kepada perempuan-perempuan di wilayah pedalaman tersebut? Artinya zaman now. Terima kasih. Close buat ibu-ibu. Oke, silakan siapa yang berikutnya? Ini yang udah ditunjuk tadi. Mana orangnya yang turun ke bawah? Ya, silakan. Mau langsung dijawab atau dikumpulin dulu? Dikumpulin aja dulu ya. Nggak lebih enak langsung jawab. Atau langsung aja, Nah, silakan. biar nggak lupa, mumpung masih Ya, ingat. tunggu dulu ya yang berikutnya ya. Zizi mau langsung jawab. Ya, Silakan. langsung jawab. Ibu kayak dosen saya nanyanya teratur, bikin deg-degan. Saya coba jawab ya Bu ya, dengan bahasa EYD. Kalau saya perhatiin sekarang ini memang bisnis sudah mulai bergerak ke online. Hampir semua orang sekarang sudah lebih memilih online. Jadi tidak bisa disalahkan kalau orang sekarang dari yang bisnisnya konvensional, yang punya store, yang punya offline, tiba-tiba punya online, punya Instagram, bisa lewat page di Facebook, atau mungkin punya web sendiri di e-commerce. Nggak masalah Bu, karena memang sekarang zamannya sudah seperti itu. Nah, kita sebagai pelaku online nih, yang punya barang, harus lebih kreatif lagi. Dari barangnya dibikin lebih menarik, dibikin beda dari yang lain, tunjukin kualitas yang kita punya, strategi promosinya harus dikencengin, terus juga bikin giveaway itu bikin orang-orang yang follow kita atau mungkin yang nggak follow kita pun akan tertarik untuk beli produk-produk yang ada di Instagram kita atau mungkin di toko kita secara online. Jadi memang strateginya sekarang ini harus lebih kreatif lagi di digital. Itu mungkin nggak ada salahnya Ibu ajak kolaborasi adik yang lebih muda atau mungkin temen atau mungkin anak gitu. Karena memang gennya beda nih Bu. Gennya Y, X, Y, Z itu beda banget. Kalau X, Y itu biasanya angkatan-angkatan saya nih tahun 80-90 ngerasa yang namanya ada orang baru itu adalah saingan. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang yang lebih kreatif daripada kita, anak-anak Gen Z ini, yang namanya ada orang baru atau ada tempat usaha baru, itu dijadiin kolaborasi sama mereka, sudah bukan jadi saingan. Mungkin konsep jualan kita harus agak sedikit dirubah mengikuti kemauan pasar saat ini. Lebih gaul, lebih kekinian, kayak kue aja banyak yang kekinian kan sekarang. Aceh ada nggak ya kue kekinian? Oh ada ya, artis siapa?
ada gitu. Jadi memang harus kitanya lebih pintar-pintar ngikutin apa maunya pasar, mengikuti keadaan sekarang. Nggak bisa hanya punya pakeman sendiri, maksain pasar suka sama yang kita punya, tapi nggak bergerak gitu. Jadi memang harus kitanya yang lebih kreatif lagi dalam hal promosi dan juga kualitas produknya. Close buat Zizi, luar biasa ya. Tip and triknya ya. Tip and trik. Ini banyak triknya ini. Untuk, ya silakan. Mungkin Ibu bisa endorse saya, Bu. Jadi nanti adik Kak Nah itu mesti ada, ya jangan di kotak karton itu terus kan. Adik Kak Nah mesti kita permak sedikit. Di luar itu ada asam sunti loh. Nah, asam sunti rasa pasta. Coba tengok. Oke, mungkin Miss Internet, silakan Marissa. Makasih pertanyaannya Ibu. Sebenarnya itu pun juga yang saya rasakan saat saya berkunjung ke daerah-daerah yang cukup jauh dari dimana tempat saya tinggal. Dimana banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki karya-karya yang besar, dan itu memang kebanyakan juga merupakan perempuan, baik perempuan muda maupun ibu-ibu, dari batik-batik yang bagus, kerajinan tangan hingga jamu. Tetapi mereka masih belum memasarkan pasarnya secara online. Padahal kalau dipikir-pikir, jikalau saja mereka mau memasarkan pasarnya secara online, pasti peminatnya akan lebih banyak lagi, karena tidak hanya dari daerah mereka, tapi juga orang-orang di luar negeri. Saya sangat sadar sekali apresiasi orang yang terhadap karya kita, karya lokal itu lebih banyak datang dari luar negeri dibanding dari Indonesia sendiri. Maka itu dari program saya sendiri sebagai Miss Internet pun, kita tidak hanya mensosialisasikan literasi digital saja, dan tidak hanya ke anak-anak sekolah saja atau anak-anak mahasiswa, tapi juga hal-hal teknis seperti digital marketing, online business kepada ibu-ibu, orang tua, terutama ibu-ibu. Karena kami percaya bahwa ibu-ibu di zaman sekarang ini, sekarang kan sudah banyak yang akhirnya sibuk mengurus anak dan jadi ibu rumah tangga. Nah, tapi pasti masih ada waktu untuk berusaha online. Nah, disitulah salah satu program saya dan teman-teman dari Miss Internet lain untuk mensosialisasikan, mengajarkan cara-cara teknis tersebut. Maka itu di dalam Miss Internet sendiri pun kita tidak hanya diajarkan untuk mensosialisasikan tentang literasi saja, tapi juga hal-hal teknis supaya kita dapat membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mereka pun juga bisa membagikannya ke orang-orang yang lain. Lalu bagaimana caranya saya sebagai anak muda untuk menyampaikan ini kepada orang yang lebih tua, bisa dibilang ibu-ibu gitu ya. Saya datang bukan sebagai orang yang menggurui, tapi saya datang sebagai teman. Kita di sini, saya bukan sebagai guru Anda, tapi kita di sini berkolaborasi. Karena saya percaya di zaman sekarang ini bukan lagi eranya kita sendiri-sendiri, apa-apa sendiri-sendiri, apalagi perempuan saling merasa tersaingi satu sama lain. Ini adalah eranya kolaborasi. Karena dengan adanya kolaborasi itu, saya punya bakat A, ibu punya bakat B. Lalu kita bekerja sama, kita jadi punya bakat A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Jadi, one, we can get little, tapi together, we can create something bigger. Gitu. Go digital entrepreneurship ya. Memang lain ya. Ini kalau anak-anak zaman generasi apa? Kalau Marsha? Milenial. Milenial. Kamu milenial ya. Oke, silakan kemudian salah satu nih di antara ahli internet, Pak Jamalul atau dari Bahaso. Mau dikomentari? Oke, mungkin saya menambah sedikit, artinya tadi yang sudah disampaikan untuk pemanfaatan internet sekarang, mungkin saya bisa share sedikit bahwa tidak mau para pelaku industri yang sekarang memang berjalan secara konvensional itu mau tidak mau harus mulai mengadopsi menggunakan metode baru, itu melalui internet atau online. Karena kalau tidak memang ini sudah masanya, sehingga mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau kita sekarang Indonesia itu sudah memasuki era revolusi industri ketiga, sedangkan di luar negeri kita sudah memasuki era revolusi industri yang keempat. Nah, apa sih bedanya gitu? Revolusi industri yang pertama itu terjadi ketika ditemukannya mesin uap,
di mana semua orang yang memiliki mesin uap itu industrinya bisa mulai bangkit dan sebagainya. Sehingga industri lain yang tidak menggunakan mesin uap itu mulai goyah. Kemudian ketika masuk ke revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang kedua itu ketika ditemukannya listrik. Sehingga pelaku bisnis pada waktu itu adalah mereka penguasanya ya, mereka yang kaya-kaya itu mereka yang memiliki pabrik besar yang produksinya bisa massal dan sebagainya. Sehingga orang-orang yang tadinya menggunakan mesin uap untuk produksi kalah dibandingkan mereka yang sudah menggunakan pabrik-pabrik yang menggunakan listrik. Nah, Indonesia sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Kemudian masuk ke era sekarang di mana revolusi industri yang ketiga itu semuanya sudah menggunakan komputerisasi, menggunakan digital, menggunakan internet. Nah, itulah makanya kenapa para pelaku industri juga harus sudah mulai mengarah ke situ. Nah, nanti pada waktu era memasuki revolusi industri yang keempat itu lebih gila lagi, di mana semua nanti yang akan menguasai adalah ketika mereka yang sudah menggunakan automation. Disitulah akan terjadi efek di mana nanti akan ada beberapa pekerjaan yang hilang, tetapi akan ada beberapa pekerjaan yang baru. Nah, ini teman-teman perempuan muda Aceh ini juga harus tahu juga bahwa kalau nanti teman-teman punya anak ya, itu juga harus bisa memberi tahu bahwa ke depan itu akan ada beberapa lapangan pekerjaan yang sekarang dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang mapan, tapi dalam waktu dekat lagi lapangan pekerjaan itu akan hilang dalam kurun waktu kurang lebih 10-15 tahun lagi. Ya, contoh salah satu contoh simpel kalau di Jakarta yang sudah terjadi. Di Jakarta itu ada yang biasanya yang jaga tol. Sekarang tol di Jakarta itu dulu kita bayar kan, ada yang kita bayar ke gardunya ya. Terus kemudian sekarang semua menggunakan e-money atau hanya menggunakan kartu. Ketika di tap kita langsung bisa masuk tol. Nah, ketika keputusan dari Jasa Marga memutuskan bahwa semua harus pakai e-money, pada saat itu juga 20.000 orang kehilangan lapangan pekerjaan. Nah, ini dalam waktu beberapa tahun ke depan akan ada kasus-kasus seperti itu dan itu jumlahnya akan lebih besar lagi. Bahkan mungkin kita ketahui ini tidak menyerang satu profesi tertentu, tetapi seperti di Eropa sendiri sekarang pegawai bank pun sudah mulai dikurangi karena semua di sana sudah automation menggunakan smartphone. Dan Indonesia juga sekarang sudah mulai beberapa bank besar sudah mengembangkan teknologi fintech alias financial technology, di mana semuanya bank tidak perlu punya cabang, tapi cabangnya hanya lewat smartphone. Disitulah nanti mereka yang sekarang ingin masuk di bank mungkin sudah mulai terancam. Nah, itulah akan ada hal-hal seperti itu, terutama dalam bisnis juga pasti sama implementasinya. Ya. Taifan, saya khawatir di luar itu ada stand Bayam Hanakaru. Ya, kalau mau kuat-kuat biasa Popeye kan dulu zamannya kami itu makan bayam biar kuat. Ya. Saya khawatir di luar itu Bayam Hanakaru itu rame yang beli pakai Bitcoin. Makanya stand mereka itu udah ludes, bayamnya nggak ada sama sekali. Coba diperiksa di luar itu ya. Nah, mungkin ke depan kan kasir bank juga nggak perlu lagi ya. Semua orang udah nggak perlu ngitung-ngitung duit lagi, udah dalam Bitcoin aja. Kasir akan hilang juga. Kemarin saya baru pulang dari Seattle. Di Seattle itu kantor pusatnya Amazon. Kalau kalian tahu Amazon.com itu dulu toko buku online ya. Jadi ketika saya ke sana, saya mengunjungi salah satu toko milik Amazon, di mana di toko itu semacam Indomaret atau Alfamart-nya lah. Di sana itu sudah tidak ada kasir. Jadi kita keluar masuk itu ambil barang, beli barang, masukin tas, langsung keluar. Jadi penghitungan kita beli barang terus total jumlahnya berapa itu ketika keluar, jadi ada mesin yang ngedeteksi. Nah, nanti berapanya itu masuk langsung ke smartphone kita. Nah, di situ kita langsung otomatis pembayarannya melalui smartphone. Dan itu mau tidak mau itu pasti akan terjadi juga di Indonesia. Jadi ya itu memang Teknologi tuanya mungkin e-wallet, teknologi barunya e-money.
Bitcoin dan segala macam. Saya kira terus akan berubah terus dan inovasinya akan sangat-sangat canggih. Silakan penanya berikutnya yang udah ditentukan, ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Wulandara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syafala. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, kita ketahui di setiap aplikasi pasti ada iklannya. Nah, di mana terkadang iklan yang muncul adalah iklan yang tidak layak untuk dipertontonkan. Nah, apakah ada hal atau sebuah tindakan yang dapat kita lakukan agar agar iklan tersebut tidak muncul lagi? Nah, ketika kan ada di situ klik laporan iklan tidak pantas. Nah, sebentar saja nanti tidak munculnya. Nanti ketika kita buka lagi aplikasinya, maka iklan tersebut akan muncul lagi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, insya Allah kelak kita akan menjadi orang tua ya, dimana zaman yang semakin canggih ini otomatis anak-anak kita kelak pasti akan menggunakan gadget ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk mengontrol anak-anak kita dalam penggunaan gadget dengan baik dan benar, tetapi anak kita tersebut tidak merasa dikontrol seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Luar biasa, saya kira ini untuk pengatur jasa ini ya, Pak Jamalul ya, Bang Jamalul ya. Ini iklannya bandel, jadi tendang keluar masih juga muncul nih. Ini yang bandel saya kira siapa ini? Pebisnisnya atau yang punya iklan atau gimana? Gimana teknologinya itu, Pak? Ya, sebenarnya itu ada pengaduan. Pengaduan kalau memang ada iklan yang yang tidak pantas gitu ya, yang kita ngomong konten negatif gitu, atau iklan negatif, itu ada pengaduan di Kominfo, tinggal diadukan aja. Karena kalau pernah tahu, kita pernah juga bareng-bareng dengan Kominfo untuk blokir Telegram. Kita pernah hampir melakukan itu, gitu. Kita pernah blokir Telegram gitu ya, yang menyangkut dengan teroris, dan dari luar pun yang punya Telegram pun datang, dia minta maaf dan dia akan menghapus semua konten-konten yang ada di konten teroris yang ada di Telegram. Terus yang baru-baru kemarin juga di WhatsApp kita pernah muncul bahwa ada gambar GIF yang tidak bagus gitu ya. Dan itu laporan dari masyarakat masuk, dan kita juga sampai blokir WhatsApp waktu itu sama teman-teman Kominfo, dan itu pun dilayani oleh teman-teman yang di WhatsApp. Mereka akan menghapuskan semua konten yang berbau pornografi waktu itu. Nah, sebenarnya karena kita nggak bisa, karena bisa dikatakan dalam sehari itu bisa ratusan pengaduan masuk, malah dulu bisa ribuan, sekarang alhamdulillah sih sudah turun ratusan pengaduan. Nah, untuk gadget ini seperti apa? Saya punya anak juga dan dia pegang gadget juga ya. Yang saya lakukan adalah bahasa pribadi ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saat kita memberikan sebuah gadget dan koneksi internet, kita sudah siap bahwa anak kita tuh terhubung ke dunia luar gitu. Itu kita sudah siap. Nah, tapi dari situ kita bisa ngasih namanya edukasi. Jadi bisa kasih edukasi, habis itu kita bisa ngasihkan misalnya situs-situs yang positif apa aja. Dan setiap dan saya tidak boleh dia itu untuk yang namanya memberikan password di gadgetnya. Jadi setiap dia tidur, saya setiap malam pulang kantor secapek apapun, saya pasti akan ngecek gadgetnya. Ada historikalnya kan gitu. Historikalnya saya bisa lihat gitu ya. Kalau di YouTube kalau kita buka apa, dan kita juga bisa lihat gitu. Nah, itu memang harus mau tidak mau sih orang tua setelah memberikan itu memang harus dikontrol, dan tidak bisa dan kita katakan dikontrol tapi jangan dikontrol, nggak bisa ya, tetap harus dikontrol. Kadang-kadang ini yang paling berat, tapi mau tidak mau perkembangan digital memang harus kita hadapi. Kita tidak bisa mundur, mau tidak mau memang harus kita hadapi. Hadapinya gimana ya, kita memberikan edukasi yang positif, karena banyak juga anak-anak dengan dunia internet itu berhasil, dunia positifnya berhasil. Nah, itu yang kita berikan contoh ke anak-anak gitu. Kita berikan contoh ke anak-anak, terus anak saya juga punya namanya Instagram gitu ya. Dia buat sebuah video mengenai trik-trik apa, itu di-upload sama dia gitu. Dia buat tulisan apa, itu di-upload sama dia. Saya lihat itu dan banyak followernya lumayan lah ya gitu. Dia buat apa, di-upload gitu.
Dan ini kan positif gitu. Nah, jadi kembangkan yang namanya positif. Terus juga, nah perempuan berkarya. Sebenarnya kalau lihat perempuan berkarya itu jangan berkarya karena karya apa sih yang bisa menghasilkan duit? Ya kan, yang bisa menghasilkan. Sebenarnya yang dikatakan berkarya itu semuanya. Berkarya di internet bisa jadi seorang penulis, ya, ataupun dia memberikan feedback gitu ya, yang positif, itu, apapun. Tidak selamanya dilihat bahwa berkarya itu ujungnya harus menghasilkan duit. Duit jadi duit itu bisa datang sendiri kalau karya itu bagus. Gitu. Jadi kan nggak usah bingung. Jadi kadang-kadang ya saya nggak punya kemampuan untuk bisnis. Karena nggak semua orang bisa pembisnis gitu, ya kan? Motivator berikan semua orang bisnis, nggak mungkin sekarang. Kalau semua orang pembisnis, yang belinya siapa? Ya kan? Kalau semua jadi penjual, yang pembelinya siapa? Kalau semua jadi direktur, karyawannya siapa? Gitu. Tapi bagaimana membangkitkan? Pasti setiap manusia itu pasti punya karya yang terbaik yang bisa dibangkitkan. Gitu. Nah itu yang ibu-ibu, sebenarnya ibu dari sisi ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ini kan wanita yang bisa multitask, beda sama laki sih. Wanita bisa multitask dan apalagi kalau bisa di rumah, ibu rumah tangga 25% dengan sosial media, internet, apa sih yang bisa dibuat? Tip dan trik merawat anak itu juga bagus juga, gitu. Tip dan trik apa gitu ya? Itu juga bagus gitu. Itu aja. Gizi, selaku user internet ya, user sosial media dan segala macam, pakai iklan nggak atau komersial, pakai iklan berbayar nggak sih selama ini atau gimana? Pernah sekali sempat coba di Instagram iklan berbayar itu yang kan ada yang paket untuk 3 kali ditampilin. Efeknya sih lumayan karena memang kayaknya sekarang ini yang menggunakan Instagram jauh lebih banyak daripada yang pakai Facebook ya untuk generasi milenial. Kalau Facebook kayaknya untuk generasi old itu pakai Facebook nyari teman realnya. Itu kalau untuk anak-anak yang muda kayak sekarang prefer ke Instagram. Jadi kalau untuk jualan efektif sih pakai iklan berbayar yang ada di Instagram. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cuutari Lydia Fitri dari Fakultas UIN Araniri. Saya ingin bertanya, jadi kan ada sekarang makin maraknya internet, jadi setiap informasi itu lebih banyak kita dapat dari internet. Jadi bagaimana solusi jika kita ketinggalan informasi di internet itu? Apakah kita harus eksis dulu? Gitu. Yang kedua, jika kita berbicara bahasa Inggris mungkin mampu, tapi waktu di tes TOEFL selalu poin kita itu kurang. Jadi apakah mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang itu hanya menggunakan TOEFL? Baik, itu aja. Ya, Pak, silakan. Pak Toivan, Mas Toivan, ini saya khawatir nih, gara-gara mereka dapat aplikasi gratis nanti belajar bahasa Inggris nggak lulus TOEFL, Mas Toivan dicari-cari nih. Gimana ini? Silakan Mas. Oke, tadi yang pertama ini apa? Maaf, bisa dulu yang pertama. Tadi yang pertama penggunaan Oke, jadi masalah akses lah ya. Jadi kalau menurut saya, karena gini, sekarang itu kita itu flooding dengan dengan yang namanya informasi. Artinya dulu kalau kita mau cari informasi ya paling hanya lewat buku, nonton TV, ya kan, datang ke perpustakaan gitu kan. Kalau sekarang tidak. Sekarang teman-teman semuanya tinggal buka HP, mau cari informasi apapun ada. Mau cari kadang berita aja kadang datang sendiri gitu kan. Kalian pengguna lain kan, ya kan, tahu-tahu dikasih Line Today, beritanya ini gitu kan. Padahal kita malas cari berita, tapi dikasih ada kasus ini meledak bahwa kalian jadi tahu karena disuguhin gitu. Jadi kalau menurut saya lebih sekarang kita harus bisa apalagi ini namanya perempuan berkarya. Jadi paling tidak dengan media yang namanya internet ini kita harus bisa memfilter. Artinya kita fokuskan menggunakan media teknologi internet itu hanya untuk
sebagai alat yang membantu bisa mengimprove kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Pertama, bisa meningkatkan kualitas hidup secara ekonomi, kedua, secara pendidikan. Sehingga seperti yang saya alami sendiri, ketika internet itu saya juga baru awal-awal tahu gitu. Dulu waktu SMP saya gunakan internet untuk belajar programming. Jadi waktu itu karena asli saya Wonosobo, di sana warnet aja cuma ada 2 waktu itu dan mahal gitu ya. Terus saya ingin belajar IT, saya ingin belajar programming. Saya akhirnya belajar untuk apa? Agar saya bisa programming, saya bisa bikin software, sehingga ketika bisa bikin software saya bisa jual, kemudian ada manfaat ekonomi di situ. Nah, saya juga di situ benar-benar fokus bahwa saya ingin menggunakan media internet ini untuk apa? Jadi karena saya ingin belajar, ya kan, ingin belajar tadi programming, berarti untuk meningkatkan pendidikan saya. Kemudian setelah saya menguasai, ternyata ada efeknya ya. Dari situ saya bisa dapat uang, bisa berarti meningkatkan level ekonomi. Nah, disitulah teman-teman menurut saya bisa fokus. Oh, bidang saya apa? Kemudian apa yang ingin saya dapat dari internet? Hal apa? Tentunya yang harus mendapatkan manfaat untuk kita. Jadi kalau mungkin hal-hal yang sifatnya entertainment ya it's okay lah, tapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman semuanya menggunakan media internet itu untuk meningkatkan level ekonomi dan level pendidikan. Untuk itulah visi kita dari Bahaso itu ingin meningkatkan level ekonomi dan pendidikan masyarakat Indonesia melalui penguasaan bahasa asing. Karena sekarang kita hidup di era globalisasi, dan mau tidak mau minimal kita juga harus menguasai minimal satu lah bahasa asing. Untuk apa? Untuk jaga-jaga, untuk sebagai alat tools. Karena itu manfaatnya akan sangat luar biasa. Hasil riset dari United Nations, setiap orang di negara berkembang yang menguasai bahasa Inggris itu tingkat ekonominya akan naik sekitar 34%. Nah, itu hasil riset yang diadakan oleh United Nations. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua mengenai TOEFL, apakah kemampuan bahasa Inggris itu hanya dengan TOEFL? Sebetulnya tidak. Menurut saya bahasa Inggris ini paling tidak minimal teman-teman bisa ngerti lah, secara pasifnya tuh ngerti. Ketika baca artikel bahasa Inggris tuh ngerti. Kemudian komunikasi itu juga penting. Apalagi Aceh juga menjadi salah satu destinasi wisata juga ya. Dan teman-teman juga ketika punya produk, teman-teman bisa langsung jual keluar diekspor ke luar negeri pun. Teman-teman sekarang bisa menggunakan internet, berhubungan dengan teman-teman yang di luar negeri, kemudian berkomunikasi dengan bahasa asing. Nah, kemampuan komunikasi itu juga sangat penting sekali. Tapi TOEFL itu hanya digunakan ketika teman-teman ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, terutama ke luar negeri. Dan kalau di tempat kerja sekarang itu memang dibikin ada standarisasi. Kalau mau masuk di perusahaan tertentu itu menggunakan TOEFL. Jadi mereka menilai TOEFL-nya skornya berapa. Tapi sebetulnya TOEFL sendiri tidak merepresentasikan bahwa si anak tersebut kalau nilai TOEFL-nya bagus, kemudian bahasa Inggrisnya bagus, belum tentu juga. Kadang ada juga saya menemui beberapa orang nilai skor TOEFL-nya itu tinggi, skor TOEFL sama IELTS, tapi ketika diajak ngomong, ketika berhadapan langsung dengan bulenya gitu kan, native speaker-nya, dia cuma jadi susah mau ngomong. Itu juga problem. Menurut saya paling tidak bisa pasifnya oke, tapi kemampuan komunikasinya juga ada, jadi seimbang. Jadi itu sih. Bang Jamalul, ada mau ditambahkan? Oke, saya kira terjawab ya. Mungkin kita mau minta ini dari Marsha, Miss Internet, silakan nih untuk closing remark atau ada tip and tricks ya seperti Zizi untuk kita semua di sini. Bagaimana penggunaan internet yang baik? Harusnya kita ngapain selaku perempuan-perempuan yang akan berkarya, terus-menerus berkarya di masa akan datang. Silakan. Saya akan memberi tips simple saja. Yang pertama, secara keseluruhan kita harus bisa memfilter, karena sekarang ini saya nggak tahu di sini udah ada yang jadi produsen apa tidak, tapi yang jelas kita semua di sini pasti user, pengguna internet. Kita harus bisa memfilter konten-konten yang mana yang baik dan yang mana yang tidak, supaya kita bersih. Yang kedua, security. Kita harus bisa tahu yang mana yang harus kita post dan mana yang tidak, karena kita tidak tahu, mungkin insya Allah kedepannya di sini ada yang jadi calon orang-orang hebat nantinya, lalu tahu-tahu ada fotonya zaman dulu lagi gimana, nanti bisa dijadikan
dijadikan bahan dibully oleh lawannya atau dijadikan apa, kita nggak tahu, karena sekali kita upload di internet itu akan ada di mana-mana, walaupun sudah dihapus dari Facebook bisa ada di Google. Dan yang ketiga adalah make the most of it, gunakan internet sebaik-baiknya untuk hal-hal yang baik, yang produktif. Dan seperti Pak Jamal tadi bilang, berkarya itu tidak perlu harus mendapatkan uang, tapi berkarya itu adalah ekspresikan diri kita secara positif, dan jika memang karya kita bagus, nanti uang akan datang sendirinya. Jadi maju terus perempuan Aceh. Maju terus. Bang Jamal, silakan Bang. Ya, kalau sebenarnya saya lebih ke pesan dari teman-teman adalah ke hoax ya. Jadi kalau setiap baca berita yang yang kira-kira berita negatif, tolong di cross check ke banyak banget media online yang beritanya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kita tahu pentingnya di mana. Kadang-kadang ada namanya media abal-abal.com apa gitu. Itu beritanya menjelekkan orang, tapi kita bisa cross check di media lain ada enggak gitu. Ini yang harus ditanamkan hoax. Jangan begitu baca sebuah berita yang enggak benar gitu ya, itu langsung di-judge gitu. Padahal ada juga berita-berita yang lainnya yang sebenarnya berita itu berita hoax itu cukup banyak di media. Terus yang berita-berita yang namanya juga menebar kebencian gitu ya, itu juga harus hati-hati gitu. Dan kadang-kadang berita itu bisa namanya mencuci otak gitu ya. Gitu. Dan juga untuk pengguna media sosial juga hati-hati, karena kita juga beberapa kasus yang datang gitu ya, yang memberikan informasi bahwa dia kenal dengan seseorang di sosial media, chatting gitu, ngobrol-ngobrol, sehingga dia diminta kirim foto setengah badan gitu ya gitu. Dan foto itu diupload di internet gitu. Dan ini yang harus hati-hati juga gitu. Jangan selalu percaya dengan orang yang baru dikenal di sosial media gitu. Kadang kita dengan rayuan-rayuan speak rayuan itu juga bisa terpancing gitu. Karena seperti dikatakan tadi, begitu gambar itu atau video itu masuk di sebuah internet, itu susah banget buat menghapusnya gitu. Karena begitu nyebar itu sangat susah untuk buat dihapus video atau gambar tersebut. Maka hati-hati menggunakan internet gitu. Penggunaan teknologi atau penggunaan internet itu harus sangat hati-hati. Ya, karena jempolmu adalah harimaumu. Kemudian Mas Toivan, silakan. Mungkin saya mau ngasih Closing remark, silakan. plus kuis ya mungkin ya. Nanti ada hadiahnya nanti. Boleh. Jadi, teman-teman kalau saya mau ngasih kuis nih, nanti teman-teman bisa jawab. Nanti kalian bisa dapat voucher belajar bahasa Mandarin plus yang lain-lain di Bahaso, dan bisa dapat sertifikat resmi dari UI juga. Simpel sih pertanyaannya, apa nama platform yang dikembangkan apa nama platform bahasa yang saya kembangkan? Nah, gampang kan? Jawabannya, ini kan semua pakai Instagram kan? Nah, jawabannya tinggal dikirim ke Instagram saya. Mungkin teman-teman bisa buka HP-nya. Instagram saya di Tiovan, V-nya pakai V ya, Victory V-A-N, Tiovan. Nah, syaratnya follow dulu, 1. Tetap ya. Yang kedua, kirim jawabannya lewat direct message ke saya. Jadi di DM aja jawabannya apa, dan nanti saya akan reply satu persatu kode vouchernya. Untuk semua, ini untuk semuanya. Terus kemudian untuk closingnya paling saya ingin mengajak teman-teman semuanya benar-benar menggunakan media internet ini untuk bisa mensupport berkarya, untuk bisa berkarya lebih banyak lagi. Even nanti teman-teman semuanya ketika menjadi ibu rumah tangga dan seumpama pun tidak bekerja di luar, teman-teman masih tetap bisa menggunakan internet untuk bisnis dan sebagainya. Artinya media ini bisa kalian manfaatkan. Teruslah berkarya, jangan sampai membatasi diri sendiri, karena saya yakin perempuan-perempuan Aceh itu adalah pribadi yang mandiri, yang kreatif dan inovatif. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zizi, nanti malam insya Allah Zizi akan punya teman yang punya 1 juta follower pasca acara perempuan berkarya. Mas Toivan, silakan closing remarknya. Jadilah wanita yang cerdas dalam hal apapun,
dalam hal bersosial media, berumah tangga, mendidik anak. Jadilah wanita yang terus berkarya, dan jadilah wanita yang kalau sudah sukses tetap sadar akan kodratnya sebagai seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya kira penggunaan internet ya bagi perempuan-perempuan yang ada di sini itu adalah sesuatu yang mesti punya account ya. Yang tua-tua pakai Facebook, yang generasi muda-muda, generasi Y ya, itu pakai Instagram dan yang lain-lain. Minimal sekali punya smartphone, media sosial, WA lah minimal sekali, agar Anda terkonek dengan dunia luar. Kenali diri Anda. Setelah mengenal diri Anda, silakan Anda promote tentang diri Anda. Kalau Anda nggak mau promote tentang diri Anda, promote tentang sesuatu yang Anda yakini. Promosikan tentang Aceh, promosikan tentang perempuan Aceh, dan mari kita semua berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan pemateri kita di sore hari ini. Iya, mohon kesediaannya juga untuk para pemateri tetap berada di atas panggung, dan Pak Nadi mohon kesediaannya untuk memberikan plakat dari Suara Hati Perempuan Foundation. Dan Sela, tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan melalui perempuan dan teknologi di sore ini. Iya benar, berarti tadi juga disampaikan bahwa banyak sekali isu-isu negatif, tapi kita harus membantah semua isu-isu negatif itu dengan memanfaatkan secara positif teknologi yang Salah ada. satunya menggunakan teknologi, media teknologi pastinya untuk bisa mempromosikan usaha kita melalui media digital. Dan juga memamerkan kreativitas kita dengan vlog juga bisa ya secara Akbar ya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri. Boleh kami minta tepuk tangannya sekali lagi? Dan tentunya kita berharap ke depan ini perempuan-perempuan Aceh, khususnya Akbar, untuk dapat terus berkarya, mengeluarkan aspirasinya, menumbuhkan kreativitasnya tentunya. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator dan seluruh pemateri. Beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada pemateri kita. Baik, dari pagi kita udah mendengarkan 3 materi Akbar dari pemateri-pemateri yang luar biasa, pakar di bidangnya masing-masing. Dan sekarang kita Masih semangat nggak, Bu Akbar? Masih semangat nggak nih penonton? Masih semangat? Masih gak sabar untuk menunggu apa sih selanjutnya dari perempuan berkarya hari ini? Iya, tentunya. Dan dari tadi kita sudah mendengarkan materi-materi serius-serius. Dan Tapi sekarang kita kita mau mau bercanda-canda dulu. bercanda-canda dulu. Ada penampilan stand up comedy. Iya, dan hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita saksikan penampilan stand up comedy dari Joe Pranata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi di sini ya, karena kalian cantik kali semuanya. Tepuk tangan dulu buat kalian semuanya, luar biasa. Ini tepuk tangan anak kos semester akhir belum dapat kiriman. Coba anak kos awal bulan terus skripsinya di ACC. Tepuk tangan yang meriah buat kalian semua, luar biasa. Woo! Dan hari ini adalah acaranya Perempuan Berkarya. Tanpa kalian sadari adalah salah satu karya dari perempuan, dari ibu saya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mengikuti jejak beliau, saya sudah berkarya. Siapa tahu kan? Babah raih kali. Napasnya itu kemana-mana. Dia ketawa kawannya. Kawannya isu kali kayak ini hari kali. Udah di kamar kos kayak gitu, di sini juga kayak gitu, dan malu-maluin lah. Perkenalkan, nama saya Ariel.
Sering dipanggil Pak Ijo. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Di keluarga saya yang paling ganteng. Karena adik saya dua-duanya perempuan. Berbicara wanita, udah bicara wanita. Berbicara soal wanita, ada keunikan dari wanita yang saya sukai, yaitu adalah wanita itu tidak pernah terlepas dari apa hayo. Hah? Enggak, wanita tidak pernah terlepas dari yang namanya tas. Semua wanita pasti bawa tas. Saya bingung terkadang-kadang, ada tasnya yang besar, ada yang kecil. Ini jangan-jangan isinya lipstick, habis itu isinya kadang-kadang kompor gas, rice cooker, kulkas gitu ya kan. Yang saking seringnya bawa tas itu, ya kan. Tapi berbicara wanita, saya adalah orang yang paling sering disakiti hati oleh wanita. Terbuktikan di ruangan ini dingin bukan karena AC, tapi karena sikap kalian sama aku kayak gitu. Alah, yang teriak-teriak ini kan udah pernah di PHP aja nih, ya kan? Anak mahasiswa baru pindah ke Banda Aceh kuliah, pas chat sama cowoknya, kak, oh hai kak, aku malah keliling kayak ini. Bencili kita kayak inilah. Kita udah capek-capek di sini, pokoknya hatiku lagi kak. Selfie di situ, ajaklah aku. Nggak kebayang punya istri kayak kakak ini ya. Alhamdulillah. Dulu kakak ini sering saya di TV saya rusak. Tapi kakak ini dulu di TV kok kejam gitu ya. Adegan yang paling saya suka dari kakak ini adalah ketika dia diam terus ada suara. Apa ini maksudnya? Awas kamu akan saya racuni. Saya suka sama kakak. Mungkin bisa lihat telapak kakinya kan? Mungkin ada surga untuk anak-anakku. Udah, slow. Kapan lagi kan gombalin dia? Kalian mau digombalin? Mimpi. Dasar anak kos. Ini nih anak-anak kos nih, kena AC langsung meriang ya kan? Pulang ke rumah lembek badannya. Kenapa? Kena AC aku. Kenapa di situ? Di rumah dipasangin. Aneh kali. Nah kan? Tapi nggak apa-apa. 2010 saya pernah menjadi mahasiswa Unsiah. Waktu itu saya punya pacar. Oh iya, dengarkan dulu. Namanya Ilham. Enggak ya? Ya Allah, kakak ini selfie lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau untuk calon istri, apa ya enggak ya kan? Setuju ya, ayo. Kelam Pineng, ayo. Naik becak. Tapi kalau punya istri kayak kakak ini gitu, alhamdulillah indah kali hidup kita ini ya. Bangun tidur ada dia. Ini coba orang kayak gini nih modelnya nih. Nih kayak ini. Nih kayak ini modelnya. Gendut. Siapa nama ke? Samsul. Yang betul lah. Siapa namanya? Amin. Oh Ami ya. Ami, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus tahu, kamu itu wanita, kamu itu berharga. Perempuan paling malas kalau dibilang dia gendut. Tapi itu tidak berlaku bagi seorang Ami. Ami, kamu gendutan. Oh, hai. Karena dia udah gendut. Tapi kita harus bangga Mi sebagai orang gendut. Di antara 3 kawan kita yang sibuk selfie, coba lu bumerang ya. Gayanya kayak mana?
Coba si Ami, coba bumerang. Oh. Enggak Mi, bercanda. Ami terus kayak gitu. Pulang nanti kemana? Nggak ada kemana-mana, berarti kita jodoh ya. Jodoh kan nggak kemana-mana. Semua gombal. Ami, saya sarankan jangan sering-sering nonton film GGS ya. Ganteng-ganteng sering gila. Jangan ya. Ini di kampung saya, astagfirullahaladzim. Gara-gara sinetron-sinetron kayak gitu, anak-anak perempuan di sana sudah mulai nggak hormat sama orang tua. Film ganteng-ganteng sering gila itu. Ya. Kalau di kampung saya itu, di Takengon, manggil anak perempuan itu Ipak. Ipak, apa mah? Astagfirullahaladzim. Kamu beli dulu minyak makan sana. Sebentar. Kamu tepat sana. Iya mah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan ketika di Takengon, saya tahu ya, saat ini lagi di sana lagi menolak himne Aceh. Saya sangat sedih. Tapi di sana kami baru buat pergerakan baru, yaitu provinsi baru, yaitu ALA ya. Setelah saya telusuri, ternyata pendukung provinsi ALA yang paling banyak itu adalah cewek-cewek Aceh, perempuan-perempuan Aceh. Gak percaya? Coba cokek. Alah, hanya bang ini. Saya Jo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, akhirnya kita udah refreshing, udah ketawa-ketawa bareng, udah diajakin baper bareng. Udah dirayu-rayu, digombalin bareng tadi sama Bang Jo-nya. Ada yang kecantol di sini? Ada? Enggak ya? Bang Jo? Ada yang mau diajakin kenalan sama Bang Jo mungkin? Dan hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari band yang sangat istimewa pastinya. Istimewa. Nah, udah mulai kita dengar suara-suaranya. Itu kode. Kita disuruh buru-buru biar langsung bandnya naik. Oke, dari teman-teman yang di atas panggung sudah siap? Oke, sebelum Ini dari penampilan dari Cikalon dan nanti akan ada yang istimewa luar dan biasa. spesial banget dan pasti telah kita tunggu-tunggu dari tadi pagi juga. Iya, Sela. apa itu nanti biar aja penasaran dulu. Nah, kita nggak perlu bilang-bilang dulu, soalnya ketika kita sudah bilang nanti penontonnya udah nggak wow lagi. Iya, harus ditunggu-tunggu. Semakin penasaran, semakin luar biasa. Oke. Sembari menunggu tim dari Cikalon Section, kita juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk para seluruh sponsor kita. Di antaranya ada Bank Aceh, Bahaso.com, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Telkomsel, Wardah, Pertamina, dan didukung oleh The Light of Aceh, Disbud Par Aceh, Hermes Palace Hotel, dan tentunya terima kasih untuk media partner kita UB Om TV, UKM Pers Detak, Aceh Info, dan Wisata Aceh. Oke, langsung saja bareng kita sambut Cikalon Band. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cikalon Band akan membawakan beberapa lagu. Lagu pertama dari kami, Kemala Hayati. Ketika semuanya terpaku di daku, sedang dan baru
lahir dari tanahmu Aceh. Lahir perempuan perkasa, bukan hanya untuk hidup, tapi dia panglima Laksamana memanggil untuk berjuang. Dia perempuan kebala, alam semesta lestari, lahir jaya berjuang raja Laksamana Malahaya. Perempuan alam semesta lestari, lahir jaya berjuang raja Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria. Langkah-langkah baru lunas berarti, hei Indonesia bangkitlah berdiri, kita menjadi jiwa anak negeri. Perempuan semalam semesta lestari, lahir jaya berjuang bagai Malahaya. Perempuan kesatria. Perempuan semalam semesta lestari, lahir jaya berjuang bagai Laksamana Malahaya. Perempuan kesatria.
Lagu tersebut berjudul Suara Hati. Tepuk tangan dulu untuk Cikalon, komunitas Cikalon yang dimotori oleh Pak Ari, Pusat Seni Unciah. Saya ingin berterima kasih banyak-banyak untuk para peserta yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan. Wow, ada 2.500 peserta kita. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang tadi sudah membuka acara kita, Ibu Darwati Agani, pastinya untuk Universitas Syah Kuala, Office of International Affairs, kemudian ada Pusat Studi Demokrasi dan Pembangunan, Paradi, thank you Paradi, sudah disupport selama ini. Kemudian ada Center for the Art of Syah Kuala University atau Pusat Seni Unciah yang dimotori oleh Pak Ari. Ini dia adalah Cikalon, anak-anaknya Pak Ari ya. Kemudian ada juga Tari Ratu Jaro yang tadi pagi yang membuka acara ini juga arahan dari Pak Ari. Kemudian untuk seluruh pengisi acara saya yang ada hadir di sini, ada Zizi, terima kasih Zizi, ada Marsha, ada Sarah Sprong yang sudah berangkat ke Jakarta, teman CS saya Pak Jamal, ada Tiovan, thank you so much untuk support 1.000 beasiswa secara gratis untuk perempuan Acehnya, thank you. Kemudian juga ada tadi yang stand up comedy, lucu gak? Thank you. Udah terbang jauh-jauh dari Takengon. Jadi sekarang jet lag katanya. Oke, kemudian saya juga ingin mengucapkan kepada komunitas yang ada bazar di depan, ada Aceh Street Project. Woo, yes, thank you. Terima kasih banyak. Ada Karya Indah Border, Habanero, ada Maduma All Shop, UKM Rajut, UKM Pasta Asam Sunti, ada Cemilan Hanakaru, ada LSM Flower Aceh, kemudian LSM Aceh Women's for Peace Foundation, kemudian ada LSM Farmidia, LSM Forum Penyelaras Pembangunan Aceh, kemudian komunitas Perumoh, ada komunitas Aceh Street Fotografi, Gaya Gelanggang Anak Berkarya, Azik, komunitas Kopart Aceh, komunitas Aceh Dokumentari juga. Kemudian pastinya tidak luput saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak sponsor Bank Aceh, Bahasol, Abji, Telkomsel, Wardah, Pertamina, dan support tentunya dari The Light of Aceh, Disbudpar Aceh, Hermes Palace Hotel, ada media partner kami UBI On TV, UKM Pers, Detak, Aceh Info, Wisata Aceh. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada adik-adik mahasiswa dari Unciah yang sudah membantu sampai terselenggaranya acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan sebelum saya mau bagi-bagi hadiah dengan Abang MC dan Kakak MC, aku mau selfie di sini, boleh? Rame-rame, boleh ya sekali ya. Standby ya semua ya. Yuk mana? Boleh dibantu lighting ya agak terang. Iya. Ready? Smile 1, 2, 3. Yang ujung belakang nampak? Kelihatan? Kelihatan. Coba berdiri sedikit yang atas. Yang di belakang hidupkan lampu flash biar kelihatan itu aku gitu. Ready? 1, 2, 3. Smile. Thank you. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa. Tetap di sini Mbak Nova. Kita bagi-bagi hadiah. Iya. Ada dari tadi Mbak. gas. Aku lihat gas di sana. Ada gas di sana. Iya Mbak, dan tadi Mbak menyampaikan terima kasih kepada seluruh sponsor. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak Nova dan juga Suara Hati Perempuan Foundation telah menggelar acara yang luar biasa pada hari ini. Buat tepuk tangan Beri sekali tepuk tangan lagi. yang meriah kepada Mbak Nova Eliza dan seluruh panitia yang telah menyukseskan acara kita di hari ini. Iya, dan tentunya kami mohon kesediaannya kepada Bapak founder Bahasa.com, Bapak Tiovan Ari untuk memberikan beasiswa secara simbolis kepada Pak Tiovannya lagi selfie dulu tuh. Bapak Jovan, kita minta kesediaan Bapak untuk naik ke atas panggung. Oke. Tepuk tangannya mana? Terima kasih.
Oh, Tovan juga minta tolong foto gitu ya, Van, untuk dokumentasi. Oh, apa ini? Oh, nice. Suara hati. Wow, terima kasih. Dan akan kita bacakan, Bahaso mempersembahkan beasiswa les bahasa Inggris 100 juta rupiah kepada perempuan Aceh sejumlah 1.000 orang. Yes, terima kasih banyak. Wow, jadi ini mekanismenya bisa di-download segera gitu ya, Van? Jadi nanti untuk distribusi beasiswanya, rekan-rekan semuanya bisa melalui kontak person melalui Yayasan Suara Hati Foundation atau Onsia. Jadi nanti akan kita distribusikan melalui situ. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke nanti melalui yayasan atau melalui kampus Unsia. Khusus untuk perempuan berkarya Aceh. Terima kasih. Baik, khusus untuk perempuan Akbar, garis bawahi. Iya. Khusus Terima kasih. Khusus untuk perempuan yang ada di Aceh ya. Thank you, Baik. Van. Baik, kami mohon juga kesediaannya untuk para pemateri yang sudah hadir di sini untuk foto bersama. Pak Tiovan tetap Bapak di sini. Jovan, Kita foto bersama dulu. Oh, foto. Di atas Kepada kertas. para narasumber Para tadi. pemateri, kami Yuk. minta kesediaannya Pak untuk Jamal, naik ke atas ada panggung. Marsha, Zizi, Pak Radi. Yuk, Kita untuk foto bersama dulu. Mungkin untuk para pemateri dan Mbak Novanya juga menghadap Oke, menghadap ke depan Iya. sehingga ketika difoto Yang belakang teman-teman yang di kelihatan. belakang itu juga kelihatan. ala selfie gitu ya. Iya. Kameramennya. Selfie. Untuk teman-teman yang duduk mungkin kalau mau merapat boleh, silakan, kita persilakan. Yang di belakang hidupin lampu flash biar kelihatan. Nah, itu ada satu tuh, Nah, ada di sana satu. Nah, udah disembunyikan lagi tuh. Nah, di sana ada satu lagi. Iya. Ayo kita hidupkan lampu flash secara rame-rame biar kelihatan rame. Kita hidupkan Iya, lampu flash secara 1, 2, rame-rame. 3, 4. Iya lagi, Semuanya kita hidupkan. semuanya. Semuanya kita hidupkan lampu flash. Yang di bawah juga kita hidupkan lampu flashnya. Wah, keren banget. Kayak lagi pesta lilin jadinya. Tapi keren. Ayo semuanya kita hidupkan lampu flash kita. Wow, thank you. Seru banget. Jadi suasananya berbeda Akbar dengan bantuan-bantuan lampu flash. Iya, terlihat lebih meriah dan Di sini ya? juga lebih ramai gitu ya. Iya. Oke, sudah. Ngadep sana ya, sekali lagi. Oke. Ngomong-ngomong, Akbar sungguh mengapresiasi audiens yang berada di AAC Dayat Daud Jalan. Luar biasa dari pagi sampai sore, kayaknya makin rame loh Akbar. Iya. Tepuk tangan dong untuk kita semua yang ada di sini. Keren. Sembari berfoto-foto, Iya. kita juga ingin menginformasikan bahwa ada door Door prize prize nih. yang akan diberikan ke seluruh audiens yang beruntung pastinya. Iya, boleh semua audiens kali ini mendengar Sela. Ada sesuatu yang ditempel di bawah kursi teman-teman semua di sini. Wah, ayo silakan dilihat. Boleh dicek kalau ketemu kertas yang ada stempel atau cap dari panitia, itu adalah orang-orang yang beruntung. Angkat tangan, siapa yang dapat? Udah ada yang dapat? Ada yang dapat? Nah, kalau ada yang dapat, boleh langsung jumpain panitia. Ada hadiah dari spesial dari sponsor kita Akbar. Iya, selamat buat yang mendapatkan hadiah dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemateri, Iya. Mbak Zizi, Mbak Nova, Bapak Tio, dan Masih banyak lagi seluruh pemateri dari pagi sudah mengisi acara kita pada hari ini. Dan untuk itu dengan berakhirnya sesi foto bersama maka berakhirlah acara perempuan berkarya di hari ini. Iya, kami selaku MC mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan saya Akbar Hazana, Dan saya Stella Aditya. kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi.
Untuk